Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang kamu minta, kesan dan pesan. Makna dari dua kata ini, yaitu pesan, itu membicarakan tentang hal-hal yang akan lakukan masa depan. Masa depan. Kalau kesan, hal-hal yang sudah lakukan masa lalu atau lampau. Contoh dari pesan. Konteksnya itu di sekolah. Saya sebagai anak SMA Negeri 1 kelas 3, setelah ujian saya mau memberikan kesan pesan kepada guru-guru dan siswa sekalian. Pesan kepada guru-guru, tolong selama kami sekolah dari 2023 sampai kami sudah ujian belum melengkapi toilet, sehingga kedepannya bisa bangun toilet. Dan yang kedua, bisa bangun ruangan aula untuk tempat ibadah karena belum melengkapi. Dan yang ketiga, ruangan terbatas supaya kedepannya bangun dan bisa belajar di tempat yang nyaman. Tolong sediakan penjaga sekolah supaya halaman bersih dan anak-anak belajar dengan baik. Tolong sediakan alat-alat musik sekolah supaya kita bisa belajar. Dan yang berikut, masih kekurangan tempat belajar, library atau perpustakaan. Bangun supaya kedepannya anak-anak bisa belajar cari jawaban di buku-buku. Itu pesan kepada guru-guru. Sekarang pesan kepada siswa. Kepada teman-teman siswa kelas 1, 2, setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tolong pelajari dengan baik. Jangan bermain-main. Itu mereka memberikan untuk masa depan kita. Materi-materi tidak akan datang lagi belajar. Siapkan diri baik supaya kedepannya bisa bermanfaat bagi kamu. Dan ikuti aturan OSIS, guru-guru. Dengar, jangan melawan. Sampai kalian juga akan ujian seperti kami. Kami akan tinggalkan sekolah ini dan kami akan melanjutkan perguruan tinggi. Sehingga kalian mempersiapkan diri dengan baik. Teman-temanku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan wajib ikuti aturan OSIS tetapi juga aturan guru. Itulah contoh pesan. Sekarang contoh kesan. Contoh kesan juga ada dua. Yang pertama kepada guru-guru. Dan yang kedua kepada siswa. Kalau ada orang tua yang hadir, kepada orang tua juga. Kalau ada hamba Tuhan yang hadir, kepada hamba-hamba Tuhan juga. Kepada mewakili siapa pemerintahan yang hadir, sampaikan kepada mereka juga. Sekarang kita memulai dari kesan kepada guru. Saya juga minta maaf karena saya tidak ikuti aturan. Itu pesan pribadi. Kalau umum, kami anak-anak kelas 3 SMA YPPK minta maaf karena kami tidak ikuti peraturan sekolah tetapi juga tidak taat pada kepengurusan OSIS sekarang. Kami minta maaf, itulah kesalahan kami, kelemahan kami. Dan kami juga tidak menjalankan, saya sebagai ketua OSIS tidak menjalankan program dengan baik. Sehingga teman-teman yang baru mau masuk OSIS, tolong perbaiki. Jangan lihat dari kesalahan kami, tapi memperbaiki kesalahan kami dan mempersiapkan diri dengan baik supaya ke depan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga minta maaf kepada orang tua kami
kami melawan, pandai, keras kepala, sering tidak dengar, tidak mengerjakan tugas, dan kami membuat bapak ibu guru sakit hati, emosi, malas. Tolong maafkan kami, itulah kelemahan kami. Dan minta maaf juga kepada anak-anak siswa kelas 1-2. Kami telah membuat kalian malas belajar dan tidak mengarahkan, tidak didik kalian, tidak memberikan contoh teladan yang baik buat kalian. Kami sampaikan minta maaf, itulah kesalahan kami. Kalian belajar dari kami dan tingkatkan belajar dengan baik. Nah, itulah kesan. Sekarang kesan kepada pesan kepada pemerintahan. Dan saya juga akan memberikan pesan kepada mewakili pemerintahan yang sudah hadir. Bangunan ini kurang jelas. Saya minta supaya bisa bangun ini dengan baik. Supaya anak-anak belajar di gedung yang nyaman. Dan Bapak Ibu guru juga saling kerjasama antara siswa, OSIS, ketua kelas, wali kelas, saling kerjasama. Jangan ada perbedaan di antara kalian. Ya, itulah kesan dan pesan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian.